Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman saya akan memberikan tutorial cara membuat uji normalitas data. Jadi di sini saya sudah membuat tabel data saya yang berjumlah 30. Pertama kita ketahui sini N-nya sama dengan 30. Untuk menentukan kelas interval, pertama kita menentukan jumlah kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Itu rumusnya. Di 1 tambah 3,3 log N-nya di sini kita sudah ketahui bahwasanya N-nya 30. Di 30 kita jumlahkan. Hasilnya 5,8745. Dan saya bulatkan menjadi 6. Setelah itu kita menentukan panjang kelas atau PK. Rumusnya PK sama dengan data terbesar dikurang data terkecil per jumlah kelas interval. Jadi PK data terbesar di sini yaitu 98. Data terkecilnya 38 per jumlah kelas interval. Ini jumlah kelas interval. Kita jumlahkan 98 kurang 38 dibagi 6. Sudah mendapatkan, jadi hasilnya 10. Jadi tabel yang saya buat ini, saya akan jelaskan bagaimana saya mendapatkan nilai-nilai ini yang ada pada tabel ini. Jadi pertama, untuk menentukan kelas intervalnya, kita harus mulai dari data terkecil. Data terkecil saya di sini 38. Karena jumlahnya 10, jadi kelipatan 10. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 10, jadi 38 sampai menuju 48. Kelipatan 10. Kemudian sama. Karena di sini kelas interval saya 6. Dalam buku Sugiono juga ini merupakan rumus. Jadi minimal itu kelas intervalnya itu 6. Memiliki kelas interval 6. Jadi ada 6 kelas. 38 yang kelas kedua juga sama. 49 kita lipat karena hasil saya PK-nya 10, jadi kelipatan 10. Kemudian kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Seperti itu cara mencari intervalnya. Setelah mendapatkan kolom data interval ini, kita ke F0. F0-nya caranya, kenapa saya bisa 4? Jadi 38 sampai 48 itu ada berapa nilai yang tercantum antara 38 sampai 48. Di sini saya sudah membedakan warna-warnanya. Jadi 38 sampai 48 ini saya ada 4 nilai. 4 orang yang mendapatkan nilai 38 menuju 48.
Setelah itu yang kelas kedua, yang nilainya 49 sampai 58 itu ada 3 orang. Kelas ketiga tidak ada yang mendapatkan nilai 59 sampai 68. Kelas keempat ada 7 orang. Kelas kelima ada 8, kelas keenam ada 8. Kemudian kita jumlahkan dengan cara sama dengan, saya hapus ya, sama dengan sum, kita blok, enter, hasilnya 30. Kemudian kita menentukan FH-nya. Ini merupakan rumus dari buku Sugiono. Jadi baris pertama, kolom pertama ini, kelas pertama ini FH-nya 2,7% dikali 30 jumlah siswa sama dengan 1. Kemudian yang kelas kedua 13,53% dikali 30, 4 hasilnya. Kemudian kelas ketiga 34,13% dikali 30, hasilnya 10. Kemudian kelas keempat hasilnya 10, kelas kelima 13,53% kali 30, hasilnya 4, kelas keenam 2,7% kali 30 sama dengan 1, hasilnya 1. Setelah itu kita jumlah sama-sama dengan sum, kemudian kita blok, baru enter, hasilnya 30. FH kurang F0. Caranya berarti FH, nilai FH ini sama dengan dulu nilai FH ini kita kurang dengan nilai F0, hasilnya min 3. Kelas kedua juga sama, FH kurang F0. Kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya jadi 0. Nah, kemudian kita menentukan F0 F kurang FH dikuadratkan. Berarti sama dengan nilai F0 FH kurang FH ini kita pangkat 2. Jadi ini dipangkat 2. Hasilnya 9. Kelas kedua juga sampai kelas ke-6. Setelah itu kita jumlah. Kemudian F0 kurang FH. Berarti nilai F0 kurang FH ini yang kuadrat kita bagi dengan nilai FH. Nah, hasilnya 9. Begitu juga yang kelas kedua. F0 kurang FH kuadrat dibagi dengan nilai FH. Kelas keempat juga, kelas 5, kelas 6. Setelah itu kita total, kita jumlah sama dengan, jadi ini merupakan rumus. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Sama dengan sum, kemudian kita blok. Setelah itu enter. Jadi hasilnya 73,15. Jadi hasil ini kita bisa menentukan apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Jadi hasil C kuadrat tabel dengan DK sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Dan taraf kepercayaan 5% adalah 11,070 sesuai dengan tabel dalam buku Sugiono Statistik tabel ke-6. Bandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. C kuadrat hitung apabila lebih kecil dari C kuadrat tabel, berarti data terdistribusi normal. Sedangkan C kuadrat hitung apabila lebih besar dari C kuadrat tabel, berarti data tidak terdistribusi normal. Jadi hasil ini kita bisa menentukan hasil skor yang diberikan untuk kelas fisika dan telah diuji normal, maka data yang didapatkan tidak berdistribusi normal karena C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Jadi nilai C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. 73,15 lebih besar dari 11,070. Sekian tutorial dari saya untuk menentukan uji normalitas data. Terima kasih.